Halo, selamat malam kelas. Selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Baik, kelas di pertemuan kali ini ya, saya masih tetap berharap ya teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, mengingat kondisi di luar atau di sekitar kita ini masih terus ya, harus penuh kehati-hatian. Dan tentu kita harus tetap menjaga stamina ya agar tetap imunnya terjaga dengan baik. Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan sampaikan adalah tentang bagaimana cara mengukur ya, dan mengevaluasi kemajuan serta kinerja sebuah proyek. Struktur dari sebuah pengawasan proyek. Ini merupakan sebuah sistem pengawasan yang melibatkan dalam rangka menentukan data apa saja yang akan dikumpulkan. Jadi dalam sistem pengawasan proyek ini melibatkan tentang bagaimana menentukan data apa yang akan dikumpulkan, bagaimana, kapan, dan siapa yang akan mengumpulkan data tersebut. Lalu, bagaimana penganalisaan datanya, serta melaporkan perkembangan proyek saat ini. Nah, itu tadi struktur dari sebuah pengawasan proyek. Nah, terkait dengan data yang dikumpulkan tadi, data yang dikumpulkan itu apa? Ya, data yang dikumpulkan dalam hal mengevaluasi, kemajuan. Data kunci yang diperlukan meliputi waktu aktivitas pekerjaannya. Ini data kuncinya ya. Kemudian penggunaan dan tarif pemakaian sumber daya, ya, termasuk biaya yang sesungguhnya digunakan berapa. Di mana seluruh data yang ditemukan tadi, data kunci ini akan dibandingkan dengan data yang semula direncanakan. Nah, untuk apa? Tentu ini adalah untuk melihat tadi bagaimana kita mengevaluasi kemajuan dari sebuah proyek tersebut. Nah, karena sebagian besar sistem pemantauan itu berfokus pada masalah biaya atau jadwal, maka sangat penting untuk menyediakan manajer proyek. Ini balik-balik lagi kita ke manajemen tadi ya. Dan stakeholder ya dengan data untuk menjawab pertanyaan terkait dengan data-data yang dikumpulkan dalam mengevaluasi ya, kemajuan proyek tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu kira-kira seperti yang pertama, seperti apa status dari proyek sekarang yang sedang dikerjakan pada masalah jadwal ya, penjadwalannya serta biaya. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Dan kapan proyek tersebut akan selesai? Apakah terdapat kemungkinan terjadi masalah yang dapat dibicarakan sekarang? Apa, siapa, dan di mana penyebab dari kelebihan biaya dan waktu tersebut? Apa yang akan didapatkan dari uang yang dikeluarkan? Ya. Jika terdapat kelebihan biaya di pertengahan proyek, dapatkah kita memperkirakan kelebihan pada saat penyelesaian proyek? Nah, inilah data pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab ya dalam rangka untuk mengumpulkan ya data-data yang akan digunakan dalam mengevaluasi kemajuan proyek serta mengevaluasi kinerja dari proyek tersebut. Nah, selanjutnya adalah setelah pengumpulan data maka melakukan penganalisisan ya. Menganalisis. Langkah selanjutnya adalah menentukan siapa, kapan, dan bagaimana data akan disusun. Jadi setelah data dikumpulkan, ini data mau diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Maka selanjutnya adalah
kita harus menjawab pertanyaan apakah data dikumpulkan dari tim project, kontraktor atau manajer project, ya. Atau data akan diturunkan secara elektronik dalam bentuk dari pengganti data seperti arus kas, waktu kerja, maupun sumber daya pada lokasi. Haruskah data dilaporkan pada periode 1 jam atau periode 1 hari atau bahkan 1 minggu dan seterusnya. Kemudian dalam hal menganalisis kita juga harus menjawab pertanyaan seperti misalnya apakah terdapat penyimpanan data yang dikumpulkan dan adakah seseorang yang bertanggung jawab atas penyebaran data tersebut. Pengumpulan data secara elektronik meningkatkan penyusunan data, analisa, dan penyebarannya. Nah, kemudian alat pengumpulan data secara elektronik telah meningkatkan penyusunan, analisis, dan penyebaran data yang jauh akan lebih baik daripada kita mengumpulkan data secara konvensional. Nah, dalam hal ini sudah banyak vendor perangkat lunak yang memiliki program dan alat untuk menganalisa data yang dikumpulkan secara terkustomisasi dan mempresentasikannya dalam bentuk yang memfasilitasi pemantauan project. Ya. Jadi begitu dianalisis datanya, hasil data analisisnya itu langsung bisa digunakan dalam rangka memfasilitasi pemantauan projectnya. Kemudian data tersebut juga dapat digunakan mengidentifikasi sumber masalahnya. Lalu kemudian memperbarui rencana apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah laporan dan pelaporan. Dalam hal pelaporan dan pelaporan, maka dalam hal ini kita harus mencari informasi tentang siapa yang akan mendapat laporan mengenai kemajuan ini. Ya. Setiap stakeholder dan tingkat manajemen memerlukan berbagai jenis informasi yang berbeda tentunya. Ya. Nah, kemudian manajemen senior biasanya memerlukan laporan seperti apakah kita sudah tepat waktu dalam mengerjakan proyek tersebut? Dan apakah sudah sesuai anggaran? Nah, jika tidak, maka tindakan perbaikan apa yang akan dilakukan agar penjadwalan dan anggarannya bisa disesuaikan dengan pekerjaan proyek tersebut. Dan kalaupun anggaran dan jadwalnya tidak sesuai, bagaimana tindakan-tindakan antisipasi agar penjadwalan dan biaya tidak terlalu tinggi ya dibandingkan dengan yang direncanakan sebelumnya. Nah, laporan perkembangan proyek ini memiliki format umum ya. Format umumnya yaitu perkembangan yang pertama perkembangan sejak laporan terakhir. Jadi sejak laporan terakhir seperti apa perkembangannya, progres dari pelaksanaan proyeknya. Lalu status perkembangan proyek saat ini ya, dilihat dari jadwalnya bagaimana, biayanya bagaimana, dan lingkungannya seperti apa. Kemudian perkembangan trends dari proyek tersebut. Masalah dan persoalan sejak laporan terakhir seperti apa, misalnya tindakan dan solusi dari masalah sebelumnya. Ya. Jadi di penjadwalan sebelumnya sudah ditemukan masalah. Nah, bagaimana cara resolusinya memperbaiki masalah tersebut? Ya. Perbedaan baru dan masalah yang ditemukan. Nah, apa yang kemudian perbedaan baru dan masalah yang ditemukan setelah pekerjaan yang terakhir? Nah, setelah dikumpulkan semua ini, maka bagaimana kita bisa menyusun perencanaan untuk melakukan tindakan perbaikan, ya, atas kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang terjadi di penjadwalan sebelumnya. Nah, kemudian agar proyek bisa berjalan dengan baik, tentu kita perlu memikirkan bagaimana cara pengendalian proyek tersebut. Pengendalian dari segi penjadwalan, pengendalian dari segi biaya maupun sumber daya. Nah, yang dimaksud di sini, pengendalian di sini merupakan proses membandingkan kinerja yang sebenarnya ya
dengan yang kemudian direncanakan sebelumnya, ya, dalam rangka untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengevaluasi tindakan alternatif apa yang akan dilakukan atau yang sedang memungkinkan untuk dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut, lalu mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Nah, langkah-langkah pengendalian proyek ini dapat meliputi yang pertama, kita bisa mengatur rencana dasar. Rencana dasar ini agar menyesuaikan dengan perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu mengukur perkembangan dan performa proyeknya seperti apa. Kemudian membandingkan rencana yang sebelumnya dengan kenyataan yang saat ini terjadi, ya. Misalnya penjadwalannya apakah masih sesuai dengan penjadwalan awal, biayanya masih sesuai nggak dengan pembiayaan awal, sumber daya yang digunakan apakah masih sesuai dengan rencana dengan kenyataan yang saat ini. Maka jika ditemukan masalah-masalah, tentu perlu mengambil tindakan-tindakan dalam rangka menyelamatkan proyek tersebut agar tetap berjalan dan memiliki kualitas sesuai yang diharapkan. Nah, mengambil tindakan inilah yang harus dilakukan, ya, agar berjalannya proses yang kerja saat ini itu tidak jauh menyimpang dari apa yang direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam mengevaluasi kemajuan dan kinerja sebuah proyek, kita perlu memonitor kinerja waktunya. Nah, bagaimana cara memonitor kinerja waktu ini, ya? Dan seperti apa tujuannya sebenarnya? Tujuan utama dari memonitor kinerja waktu ini, ya, adalah untuk menangkap perubahan negatif. Ini tujuannya, ya. Karena kalau perubahan negatif ini tidak bisa diantisipasi, maka inilah yang mengakibatkan proyek tersebut akan mengakibatkan kerugian yang baik dari sisi penjualan ke anggaran maupun sumber daya. Nah, untuk itu memonitor kinerja waktu itu amat sangat penting, ya. Tujuannya agar bisa menangkap perubahan negatif yang terjadi, ya. Dan kemudian bagaimana mengendalikan perubahan tersebut, ya, antisipasi apa yang akan dikerjakan yang bisa dilakukan secepat mungkin, ya, secepat mungkin agar dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan tadi itu bisa diatasi atau diminimalisir, ya, agar tidak mengakibatkan kerugian yang cukup besar lagi, ya. Dan tentunya hal ini juga digunakan untuk menentukan jika tindakan perbaikan apakah perlu dilakukan atau tidak. Nah, ini, ya. Jadi dalam rangka upaya menangkap perubahan negatif tadi, ya, kita harus melihat, ya, apakah masih layak, masih ideal atau tidak. Kalau dia ideal, tentu harus dilakukan upaya-upaya secepat mungkin, ya, dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan ataupun dampak yang sangat besar. Nah, kalaupun tidak diperlukan atau masih dikatakan dalam tahap wajar, maka tentu tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan antisipasi, ya. Nah, ada beberapa hal yang digunakan dalam mengevaluasi, ya, maupun mengevaluasi kinerja itu yang menggunakan Gantt chart. Gantt chart ini merupakan salah satu alat yang disukai, ya, paling disukai dan digunakan dengan mudah mengerti untuk menyampaikan status dari jadwal proyek. Nah, tipe grafik ini biasanya digunakan untuk mengikuti dan mengembangkan kinerja jadwal dengan format visual yang sangat mudah dimengerti. Nah, grafik ini menjadi alat yang disukai dalam menyampaikan status jadwal proyek. Nah, hal ini proyek Gantt chart ini merupakan salah satu media yang umum digunakan untuk menilai, untuk mempermudah penilaian kinerja maupun mengevaluasi kemajuan dari sebuah proyek. Nah, ini contoh gambarnya, ya. Nah, ini saya jelaskan dari gambar ini, dari gambar tersebut bisa dilihat ini adalah gambar baseline dan ini adalah tracking gain-nya. Yang ini baseline, ini tracking gain dari status sebuah proyek menurut periode masing-masing, ya.
Nah, pada gambar 13 ini kita bisa lihat bagaimana dasar gen dan graphic card itu melakukan pelacakan untuk sebuah project pada akhir periode yang ke-6 ya. Pada akhir periode yang ke-6. Nah, bilah padat di bawah bilah jadwal asli mewakili waktu mulai dari akhir sebenarnya untuk kegiatan yang selesai dari bagian alternatif ini ya. Misalnya ya, awal sebenarnya waktu untuk aktivitas C adalah 2 ya. Aktivitas C adalah 2 ini. Awal dari aktivitas C ini adalah 2 ya. Ini. Waktu selesai sebenarnya adalah periode 5 ya. Kalau kita melihat di sini ya, yang C ini, kegiatan C ini selesainya harusnya di aktivitas 5 ini ya. Ini. Harusnya ya. Durasi sebenarnya adalah 3 unit waktu, bukan 4 periode waktu yang dijadwalkan. Ya. 1, 2, 3. Sebenarnya ini yang benarnya, tetapi dia melewati satu waktu ya, satu waktu dari penjadwalan yang sudah dilakukan. Nah, kegiatan dalam proses ditunjukkan waktu mulai yang sebenarnya, bar diperpanjang mewakili sisa yang diharapkan durasi yang dilihat aktivitas D dan E ya, di mana kita lihat aktivitas D dan E ini ya. D dan E ini melihat ada durasi perpanjangan dalam melakukan ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, sisa durasi untuk kegiatan D dan E ditunjukkan dengan bilah yang menetas. Ini dia ya. Sisa durasinya. Nah, sedangkan aktivitas F yang belum dimulai ini ya, aktivitas F ini yang belum dimulai menunjukkan revisi perkiraan awal ya yang sebenarnya yaitu 9 dan waktu selesainya 13 nih ya. Ini ya 9 dan waktu selesainya harusnya 13. Harusnya ya kalau kita melihat di sini ya. Harusnya dia 13 selesai dan dimulai dari 9. Namun aktivitas dapat memiliki jangka waktu yang berbeda dari jadwal semula. Itu tadi ya, penjadwalan semula tentu bisa berubah dari yang kenyataan yang sedang terjadi. Seperti pada kegiatan C, D, dan E ya. C, D, dan E. C, D, dan E. Kalau kita lihat gambarnya, aktivitasnya sudah selesai dan sebenarnya sudah informasi yang diketahui atau baru menunjukkan perkiraan waktu direvisi dan tercermin pada dalam laporan status. Nah, hasil revisi aktivitas D menghasilkan penundaan yang diharapkan dimulainya aktivitas F. Berakhirnya aktivitas D yang di sini seperti ini ya. Berakhir D harusnya merupakan awal dari pekerjaan dari CF. Ini dia, harusnya ya. Namun oleh karena perubahan jadwal ya, oleh karena kegiatan yang sebenarnya, maka aktivitas F-nya ini berubah menjadi mulai dari 9. Proyek ini sekarang diperkirakan akan selesai satu periode lebih lambat dari yang direncanakan ya. Tentu ya. Kalau tadi ya kita rencanakan di 6 periode di angka 12, ternyata ya diselesaikannya itu di angka 13. Berarti ada keterlambatan satu periode ya dari yang ditentukan. Nah, banyak card-card yang bisa digunakan ya, grafik-grafik yang bisa digunakan untuk mengukur, mengevaluasi kinerja atau mengevaluasi kemajuan dari sebuah project. Termasuk sebenarnya ada project yang disebut control card, kemudian development of unit value, kemudian ada model-model lain yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja serta mengukur kemajuan dari mengevaluasi kemajuan dari sebuah project. Baik kelas, demikian dulu pertemuan kita di pertemuan kali ini ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk materi yang kurang dipahami, silakan disampaikan di
aktivitas pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.